Siapa kalian? Jangan takut. Kami adalah utusan dewa-dewa di Kayangan yang akan selalu mendengar doa-doa kalian yang tidak pernah putus. Untuk itu kami datang, untuk membawa berita membahagiakan. Hadiah yang sebelumnya kalian tidak sangka-sangka. Maksud kalian? Apa yang selama ini kalian minta akan kami kabulkan. Dan kami akan membantunya. Makanlah itu. Besok pagi kalian akan mendapatkan apa yang selama ini kalian harapkan. Hari ini? Kamu nggak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Sekarang kenapa? Aku hamil. Ya Tuhan, terima kasih Kamu sudah memberikan anugerah terindah. Akhirnya bisa bertemu sama kalian di sini. Saya mau mengucapkan terima kasih. Aku tahu, pasti si kecil udah lahir ya? Iya benar. Dan kami sedang mengadakan syukuran kecil-kecilan. Saya akan senang sekali kalau kalian bisa datang. Pasti kita akan datang. Makasih ya. Iya. Kita cari buah di mana lagi ya? Cukup deh. Situ yuk. Yuk. Kamu pikir aku ini tikus tanah? Jejurut atau kelelawar? Aku ini minta makan siang. Maaf Yang Mulia, di tepi hutan binatang buruan sudah mulai jarang. Itu urusan kamu. Dasar kamu ini kerdil. Otak yang kamu punya juga kerdil. Sekarang cepat kamu masak air mendidih. Dan kamu masuk di dalamnya biar aku makan kamu. Yang Mulia Ratu, tapi hamba dapat berita baru. Apa lagi? Tiga peri. Kenapa? Lidahmu dimakan kucing, hah? Bukan. 3 peri diundang untuk perayaan juragan tanah Aditama untuk kelahiran anaknya. Lalu mana undangan untukku? Cuma Tuan Tama mengundang 3 orang. Kurang ajar. Apa dia tidak tahu siapa aku? Aku ini penguasa hutan. Dan aku yang paling sakti di sini. Kenapa dia tidak mengundang aku? Ini adalah suatu penghinaan.
mereka akan aku buat menderita. Bayinya lucu. Hap, ayo agak. Rin, kalian mendapatkan bayi yang sangat cantik sekali. Selamat ya Mas, Rin. Makasih ya. Jangan lupa, janji kita dulu, kita akan menjodohkan anak kita masing-masing. Kau masih ingat kan? Iya. Agak. Silakan Pri. Kesini sama anak kita. Kita kasih nama Tiara. Semoga Tiara akan selalu berbudi luhur, diberi kecantikan rupa dan kecantikan hati, dan kelak kelakuannya akan selembut hatinya. Semoga Tiara menjadi gadis yang pintar dan dibekali keingintahuan yang besar. Bekal kepintarannya akan menjadi penerang sekitarnya. Dan banyak tamu-tamu yang datang ke pesta. Tapi kenapa hanya aku yang tidak diundang? Kita nggak ada maksud demikian. Alasan. Buktinya sekarang aku datang ke sini karena aku menghormati kamu. Dan aku datang ingin mendoakan putri kamu. Diam kalian. Satu ayunan tongkatku akan merubah kalian menjadi kodok yang hidup di kolam teratai. Kelak hidupmu akan bersusah payah. Dan pada usiamu 17 tahun, kamu akan mati terkena jarum pemintal. Gak mungkin. Gak mungkin. Dia sangat sakti. Kami tidak dapat menghilangkan sihirnya. Tapi kami dapat berubah sihirnya menjadi sangat kecil pengaruhnya. Benar, kita cuma bisa merubah mantranya. Kamu belum memberikan doa pada Tiara ya? Semoga kelak jantungmu akan tetap berdetak, walaupun jarum pemintal melukaimu. Kamu hanya akan terbuai dalam tidur panjangmu. Dan kelak akan datang seorang pria yang melihatmu dan mencintaimu. Dan kamu akan terjaga oleh ciumannya.
tolong tinggalkan saya dengan Tiara sebelum kalian bawa pergi. Waktu pun berlalu semakin jauh dan larut, peluk ciumku mengantar tidurmu. Pejamkanlah matamu dan bawalah cintaku ke dalam mimpi-mimpi indahmu. Selalu menyertaimu kemanapun kau akan melangkah. Ingatlah selalu kasih bunda tak akan luntur, dimanapun kelak kakimu akan berpijak. Tiada sayangku dan mencintaimu dengan hati dan segenap jiwaku. Tiada sayangku, lelaplah tidur setelah kau kan datang dengan mawamu. Tiada sayangku dan mencintaimu dengan hati dan segenap jiwaku. Tiada sayangku, lelaplah tidur setelah kau kan datang dengan mawar-mawarmu. Tidurlah sayangku, tidurlah sayangku, tidurlah sayangku. Kami akan menjaga Tiara seperti manusia biasa. Karena kami tidak menjadi peri lagi. Kalian tenang saja. Kami akan berubah menjadi manusia dan hidup seperti layaknya manusia. Kami akan menghilangkan jejak dengan tidak menggunakan tongkat sihir kami. Karena sinar dari tongkat sihir yang diayunkan akan terlihat oleh peri hitam. Kalian tidak perlu khawatir. Karena kami menyayangi Tiara seperti anak kami sendiri. Terima kasih. Dan tolong suatu hari nanti bilang ke dia betapa kita mencintainya.
Aduh. Diam dong. Aduh, berisik banget sih. Diam dong. Aduh. Diam. Aduh. Aduh. Jangan. Maaf ya. Abisnya gimana dong? Supaya diem. Berisik nih. Nih, kasih. Gimana sih? Dicampur air dulu dong. Maaf ya, abisnya nggak tahu. Aduh sayang, Ayo dong, Ungu, cepetan. Iya, bentar. Cepetan dong, Ungu. Iya. Aduh. Ya, ayo dong. Nih, sayang nih. Enak kan? Ayo, abisin susunya ya. Kita harus ganti nama Tiara. Ya, supaya peri hitam tidak mengenali Tiara lagi. Tapi namanya siapa? Bagaimana kalau Tania? Hah? Lucu juga tuh namanya. Tania. Tania sayang. Tania. Cepat gede ya. Kan Bibi udah bilang, Tania nggak boleh pergi keluar. Kenapa nggak boleh keluar? Karena di luar itu bahaya, sayang. Kenapa di luar bahaya? Soalnya kalau di luar ada jin hutan pemakan anak kecil. Ih, serem. Jin hutan kayak apa? Bentuk tubuhnya besar, terus penuh lumpur dan bau. Ih. Kenapa jin hutan bau? Emangnya dia nggak pernah mandi ya? Rumahnya jauh banget. Kenapa nggak pindah ke sini supaya dekat sungai? Kemana saja kamu? Saya lagi mandi. Banyak alasan. Aku tidak bisa menemukan kemana perginya peri-peri tolol itu membawa Tiara. Sudah 16 tahun. Seharusnya dari tongkat sihir yang mereka gunakan, sinar kerlipnya bisa kutangkap dan aku tahu di mana mereka berada. Saya juga sudah ke hutan peri, namun tidak ketemu dengan mereka. Bodoh!
Kenapa hanya kamu cari di hutan? Kamu cari di semua tempat. Kalau perlu kamu buka lubang semut sekalian. Ini adalah pisau pusaka. Siapapun yang terluka karenanya akan kaku dan tak berdaya. Ambil. Baik, Ibu Ratu. Cari Tiara dimanapun dia berada. Dengan pisau ini, Ibu Ratu? Iya. Aku yakin ketiga peri itu menyembunyikan Tiara. Aku menginginkan Tiara sebelum usianya 17 tahun. Karena aku tidak ingin ada yang menghalangi kutukanku pada saat usianya 17 tahun. Baik, Ibu Ratu. Pergi kamu sana. Seperti apa Tiara sekarang ya? Tiara. Saya sangat merindukan dia. Apalagi aku, Mas. Setiap malam aku selalu berdoa supaya bisa ketemu dengan dia, bisa melihat dia. Walaupun itu semua cuma dalam mimpi. Sebentar lagi dia ulang tahun yang ke-17. Ya. Saya nggak sabar. Sekaligus takut ada apa-apa. Ya udah. Sekarang kita harus percaya pada peri-peri itu. Di bumi, lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Makasih ya. Ya, sama-sama kok. Sorry, buahnya masih ada yang jatuh ke sana. Saya ambilin ya. Ini dia buahnya. Kenapa gua nggak langsung nanya namanya ya? Aditama. Kurang. Apa kabar kau? Baik, baik. Aku terus sedih. Tiara belum juga ditemukan sampai saat ini.
Ya, kita masih menunggu kabarnya. Tapi ada satu yang saya heran. Ternyata desa ini sama saja. Tidak ada yang berubah sejak saya pergi. Warga di sini panennya semakin membaik. Hei, kau masih ingat janji kita dulu? Iya, cuman kan Tiara belum kembali. Aku yakin Tiara pasti akan kembali. Setelah dia kembali, akan segera kunikahkan dia dengan anakku Arga. Baik. Papa nih ada-ada aja deh. Gini hari masih main jodoh-jodohan. Pa, yang bener dong, Pa. Jangan gitu dong, Gak. Tapi Papa sudah janji sama teman Papa sendiri. Ya kalau gitu bukan urusan Arga dong. Kamu sudah berani ngelawan sekarang ya? Pa, bukannya Arga mau ngelawan Papa atau Mama. Tapi nggak mungkin kan, Arga punya istri tapi Arga nggak sayang sama istri Arga. Nggak mungkin kan, Pa? Terus sekarang gimana cara? Tiga, kita mau pergi keluar sebentar. Jangan lupa, pintu harus selalu dikunci. Iya, Bi. Kami cuma sebentar kok pergi ke kota. Dah. Hati-hati ya. Ini baru kesempatan. Aku bisa main di luar. Maaf, Pak. Arga nggak mau untuk menikah secepat ini. Apalagi dengan orang yang belum Arga cintai. Anak sekarang memang susah diatur. Papa sih terlalu keras sama dia. Seharusnya kita bisa menuruti dia, Pak. Tapi dia juga harus menghargai aku, Ma. Tapi kan nggak harus memaksa.
roti yang itu harganya berapa? Roti yang mana? Yang itu tuh. Ini rotinya. Dibawa aja. Makasih ya. Hitung-hitung buat pelanggan baru, biar nanti kalian datang lagi kemari ke sini ya. Gratis nih? Iya. Makasih ya, Mas. Iya. Wah, cantik sekali. Cocok sekali buat saya. Gila. Sial banget sih gue. Pakai jeblos segala lagi nih, Ban. Keadaan lagi kayak gini juga. Aduh, gimana nih? Kalau kelamaan di sini bisa ketahuan nih. Enggak, gue harus pergi dari sini. Sial. Pokoknya gue gak boleh nyerah. Gue yakin cinta gak akan bisa dipaksain. Cinta gak akan bisa dijodoh-jodohin. Karena dia pasti akan datang dengan sendirinya. Dan gue akan menemukan itu. Gue akan buktiin ke papa kalau gue bisa membawa gadis yang benar-benar gue cintain. Dan dia adalah orang yang tepat buat gue. Bukannya cewek ini cewek yang dulu ya? Dia kan gadis cantik yang ngambil buah waktu itu. Hai. Kalau di luar ada jin hutan pemakan anak kecil. Bentuk tubuhnya besar, terus penuh lumpur dan bau. Ih. Kamu ingat saya kan? Jangan dekati aku! Jangan makan aku! Tunggu, jangan lari! Pergi! Jangan lari, Pergi! Tunggu! Jin hutan! Saya! Jin hutan! Kamu tenang, kenapa? Lo ngapain lo gangguin cewek? Gak ada kerjaan apa? Saya nggak gangguin dia. Tapi dia itu salah sangka. Kalau kita itu pernah... Gak usah banyak omong lo. Gangguin cewek siang-siang. Kamu tenang, sayang. Mama, itu salah sangka, Mas. Mas! Ayo, lawan gua. Bangun lo. Belagu lu ya! Ini lo. Jangan lari lu! Jangan lari lu! Maju! Jangan-jangan ini ulah perhitan.
Nggak mungkin banget. Soalnya kita kan udah nggak pakai sihir lagi. Sinar kerlip tongkat sihir kita itu nggak mungkin kebaca sama peri hitam. Terus Tania di mana? Di mana ya? Aduh. Udah. Sekarang kita cari dia yuk. Tania, Ibu kenapa sakit? Di hutan itu. Yogi, kenapa kamu? Kenapa? Di hutan itu, Bi. Penuh dengan lumpur. Badannya bau dan jorok banget. Tenang sayang, di pondok ini kita semua aman. Tapi Jinita tuh benar-benar penuh dengan lumpur, Bi. Badannya tegap dan bau banget. Astaga, emang beneran ada jinitan? Untung aja tadi dia nolongin aku, Bi. Orang itu sampai berantem sama jin hutan. Mereka pukul-pukulan sampai berdarah-darah. Aku takut banget, Bi. Aku langsung kabur aja. Sekarang kamu nggak boleh keluar dari rumah ini, ya? Kamu harus nurut sama Bibi. Soalnya di luar itu bahaya. Iya, Bi. Maafin Tania ya. Udah. Siapa kamu? Selamat malam. Maaf saya ganggu. Tapi jangan takut. Saya kesini mau numpang istirahat untuk semalam aja. Boleh? Numpang istirahat kok sampai ke sini? Iya. Saya nggak sengaja masuk ke hutan dan saya dari desa seberang. Saya udah nggak ada tujuan lagi dan saya juga belum makan. Jadi saya kesini mau numpang istirahat, boleh? Maaf ya, di sini udah nggak ada kamar lagi. Tapi Gak ada tapi-tapian. Udah sana pergi. Pagi-pagi gini kok masih gelap ya? Siapa kamu? ini saya. Kamu ingat kan? Kita kan pernah ketemu. Siapa dia? Apa benar aku pernah ketemu? Kira-kira di mana aku ketemu sama dia? Aku yang ambil buah di hutan. Ingat kan? Kalau emang itu kamu, kenapa kamu bisa sampai di sini sekarang? Jangan coba bohongin aku ya. Jangan coba bohongin aku. Saya nggak sengaja bisa sampai sini. Sebenarnya saya di sini cuma numpang tidur aja. Oh iya, kita pernah ketemu lagi. Waktu itu kamu yang nyangkain aku itu jin hutan. Aku panggil-panggilin kamu malah lari. Alah, nggak usah bohong deh. Sekarang pergi dari sini, pergi. Api! Tolong! Api! Tolong! Tania! 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 Kamu lagi? Mau apa sih sebenarnya? Bikin ulah aja. Tahu, masuk-masuk lumbung jadi kebakaran. Sebenarnya gini, saya habis selamatin dia karena dia hampir terbakar. Tania, Tania, ayo kita gendong dia yuk.
Nih, ini sayur buncis sama kentang. Enak banget loh. Hitung-hitung permintaan maaf dari kita. Soalnya kita udah salah sangka sama dia ya. Nih, udah. Cukup. Makan ya? Iya, dimakan. Habisin, biar cepat sembuh. Iya, terima kasih. Begitu banyak kisah tersimpan, betapa besar keagungannya. Enak. Masa sih yang bener? Padahal kan aku baru belajar masak. Dunia hayalan, dunia impian, dunia hayalan, dunia impian, di manakah kau berada? Bawalah aku ke sana, ke sana, ke Hai, Hai. kamu yang waktu itu di hutan kan? Yang diganggu sama jin? Ya itu, bukan kok. Itu cuma salah sangka aja. Kamu ngapain di sini? Aku mau ngasih ini. Aku sengaja bikinin khusus buat kamu. Aku tadi muter-muter nyari rumah kamu. Makasih banget ya, kamu pasti capek deh. Gimana kalau kamu ke rumah aku aja yuk? Kamu minum bentar, abis itu kamu aku kenalin ke bibi aku. Gimana? Aku senang banget. Ayo. Bibi! Bi! Ya. Ada apa sih? Kenalin, Bi. Ini Fahri. Cowok yang waktu itu nolongin aku pas aku ketemu sama jin hutan. Pantes. Yang berantem sama jin hutan itu. Iya, Bi. Tapi itu mah cuma biasa. Tania. Harga? Tunggu ya. Nah, itu dia Arga yang dikira Tania jin hutan. Wah, bunga maurnya bagus banget. Aduh, aku belum pernah lihat bunga mawar sebagus ini di hutan. Makasih banget ya, Ga. Bagus deh kalau kamu suka. Kalau gitu mendingan kamu kasih air dulu biar nggak layu, ya kan? Aku ambil tasnya dulu ya. Silakan duduk dulu, saya buatin minum ya. Ya. Silakan. Gimana bisa si tikus ini nyampe ke sini? Pasti dia juga ngincer Tania. Sial. Aku harus dapetin Tania. Tuh, kan? Udah kamu isi air? Udah. Pokoknya aku bakal terus jaga bunga ini biar nggak layu. Iya, tapi kamu harus hati-hati megangnya karena banyak durinya. Oh iya. Bagus banget sih. Aku seneng banget deh. Aku harus pergi. Karena aku udah lama banget kabur dari rumah. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan ke papa dan mama. Jadi kamu mau pergi gak? Aku mau melamar kamu pada saat kamu ulang tahun yang ke-17. Tapi kenapa kamu harus pergi sekarang? Aku janji, aku akan balik lagi ke sini untuk jemput kamu.
ntar malam di kampung ada pesta. Kamu ikut ya? Aku nggak bisa, Ri. Kenapa, Tan? Padahal aku senang banget kalau bisa kamu ikut. Aku malas pergi ke pesta. Kalau gitu, aku temenin kamu di sini ya. Nggak usah, Ri. Kamu tahu nggak? Kalau aku cinta sama kamu. Aku nggak cinta sama kamu, Ri. Kenapa, Tan? Aku kurang apa? Enggak. Kamu benar-benar nggak kurang apa-apa, Ri. Cuma cintaku udah terlanjur buat cowok lain. Pasti gara-gara Arga. Iya, pasti semua karena dia. Dia udah mengambil hati Tania. Kelihatannya semua akan berjalan lancar. Ya, pesta ini untuk pesta ulang tahun Tiara yang 17. Mudah-mudahan nanti kembali ya. Saya juga sudah tidak sabar melihat dia. Arga mana ya? Masih sibuk di luar kota? Enggak. Tapi secepatnya. Saya akan hubungi dia lagi untuk pulang ke sini. Baguslah, supaya kita bisa melaksanakan pernikahan anak kita secepatnya. Arga dan Tiara. Ya, saya kesana dulu ya. Arga, kemana kamu? Jangan bikin papa kehilangan muka gara-gara kamu kabur dari rumah. Kurang ajar. Sudah bisa kamu pergi kemana-mana. Dari mana kamu? Pak, kalau mau ngomel-ngomel nanti aja ya. Tidak bisa. Pernikahan kamu harus segera dilakukan. Papa, Arga itu datang ke sini karena Arga mau ngasih tahu Papa sama Mama kalau Arga udah punya pilihan yang tepat. Arga udah punya gadis yang Arga cintain. Gak mungkin. Papa sudah janji. Ini masalah harga diri Papa di mata Pak Aditama. Ini juga menyangkut cinta Arga, Pak. Gak mungkin Arga maksain untuk cinta sama orang lain. Arga udah janji sama gadis yang Arga pilih. Arga akan datang lagi dan melamar dia. Kamu tidak boleh pergi lagi. Gak bisa, Pak. Sudah. Kenapa sih baru ketemu sudah ribut-ribut? Apa sih? Arga, kamu pergi kemana lagi, sini, nak? Mama sini. Pergi, nak. Mama sini. Papa. Pak! Papa! Papa! Pak! Pak, bukain, Pak! Pak! Arga bukan anak kecil lagi, Pak! Bodoh! Tolol! Harusnya pertama kali aku lihat dia, aku udah bilang cinta sama dia. Aku udah telat. Kalau enggak, aku udah punya cewek sekarang. Bos, biar satu lagi, Bos. Bos, minum dulu kita, Bos. Baik banget lo ngasih gue minum. Itu sekedar minuman, Bos. Tadi ngomong soal di hutan ada apa ya? Ada cewek cantik. Putih. Rambutnya panjang. Dia tinggal di hutan. Siapa dia? Namanya Tania. Si cantik Tania. Tania. Kamu tahu? Dia sekarang tinggal bareng 3 bibinya. Cantik-cantik. 3 bibi. Ini mungkin Tiara dengan 3 peri. Aku harus atur rencana buat dia. Lagian orang ini beko. Gampang sekali manfaatin. Nih, Bos. Kita kerja sama bagaimana? Wah, banyak banget duitnya. Oke, kita kerjasama. Kapan sih, Ga? Kamu jemput aku?
Kamu kan udah janji sama aku. Susah banget sih bikin kuenya nih. Aku juga nggak bisa ngejahit nih. Gimana dong? Jangan sampai Tania tahu ya. Sepatunya juga, semuanya jadi kacau. Kita beli aja makanannya nih. Kita bikin kuenya susah soalnya. Uang dari mana? Kita harus beli kue, gaun sekaligus sepatu. Apa kita mau ngecewain Tania? Ini kan ulang tahunnya dia yang ke-17. Bener juga sih. Kita harus bawa pulang Tania, terus kita ceritain asal-usulnya. Kita tuh harusnya ngasih surprise buat Tania. Gimana kalau kita kali ini pakai tongkat sihir aja ya? Jangan! Nggak apa-apa, tempat tinggal kita kan jauh dari peri hitam. Tapi yakin nggak akan kelihatan sama peri hitam? Gak apa-apa, sekali ini aja. Tapi cepat-cepat. Oke? Iya deh. Mana? Ini bentar. Tuh. Lihat nggak? Peri hitam pasti nggak sabar kalau tahu di mana persembunyian mereka selama ini. Kamu kenapa sih? Iya, cerita dong sama Bibi. Aku sedih aja, Bi. Arga kok belum datang juga ya? Padahal dia udah janji mau jemput aku. Lupain soal Arga. Ada satu hal yang penting yang mesti kita bicarain sama kamu. Kamu sebenarnya putri dari Tuan Tanah, pemilik perkebunan desa yang kaya raya. Ayahmu bernama Aditama, ibumu bernama Arini, dan nama kamu adalah Tiara. Ini nggak mungkin. Cerita bohong apa lagi nih, Bi? Kalian semua bohong, kan? Ada peri hitam yang mengejar kamu. Dia iri dengan kebahagiaan orang tua kamu. Apalagi pada saat kamu dilahirkan. Kami adalah para peri yang berubah menjadi manusia. Untuk menjagain kamu dan lari jauh dari kejaran peri hitam. Bohong. Aku gak percaya. Jangan sedih, Tania. Peri hitam hanya mempunyai kutukan sebelum umurmu 17 tahun. Dan kamu akan bertemu dengan orang tua kandungmu. Dan menikah dengan anak dari sahabatnya. Dan pertunangan kamu sudah ditetapkan. Untuk itulah, kamu jangan tungguin Arga ya. Aku gak mau pergi. Aku Tania, bukan Tiara. Dan aku gak mau berpisah dari Arga. Ayo dong, siapa yang punya ide? Nanti keburu Tania datang. Ini juga lagi mikir. Kita harus cari tahu tentang tunangan Tania sebelum semuanya terlambat. Itu yang paling penting. Kita nggak mungkin bisa mencegah Arga jatuh cinta sama Tania. Kalau Tania sendiri jatuh cinta sama Arga. Bagaimana kalau kita nyamar jadi pelayan di rumahnya Aditama? Benar, kita bisa menyamar. Soalnya pasti sekarang Aditama udah sibuk untuk menyiapkan pesta kepulangan Tania kembali ke rumahnya.
Dan aku yakin dengan sedikit polesan, kita pasti nggak bakal ketahuan. Ya, itu yang paling penting. Tapi jangan sampai Tania tahu. Kita harus pergi cari alasan untuk ninggalin dia, ya kan? Bagaimana kalau besok sekalian kita ke pasar beli kue? Kan Tania nggak akan curiga tuh. Benar, ya? Akhirnya aku bisa membuktikan ke semua orang bahwa kesaktianku tidak ada yang bisa mengalahkan. Benar Ibunda Ratu. Dan semua orang pasti tidak akan menyangka. Tiara akan mati sebelum matahari terbenam. Saya yakin besok pasti akan menjadi pesta yang sangat meriah di sini. Ya pasti, karena semua warga di sini saya undang untuk bersenang-senang. Besok saya akan datang dengan Arga dan langsung melamar putrimu agar menikah dengan Arga. Seperti janjiku padamu sebelumnya. Itu suatu kehormatan buat saya. Bentar ya. Udah cukup mawarnya. Aku hiasin di belakang ya. Dulu aku pernah bernyanyi untuk Tiara. Dan aku janji kalau dia kembali aku akan menghiasi seluruh ruangan dengan mawar. Ya, dan Tiara kembali langsung bertunangan dengan Arga. Sahabatmu itu pasti senang sekali. Arga bisa bertunangan dengan Tiara. Bukan cuma sahabat, tapi kita juga. Gimana lagi? Dan Arga dimakan ya, Den? Iya, Bi. Makasih ya. Iya, Den. Aduh. Aden kenapa, Den? Aduh, Bi, perut saya sakit banget, Bi. Bibi tolong ambilin obat dong, Bi. Obat apa, Den, tapi, Den? Obat buat perut, mungkin mas saya kambuh lagi, Bi. Iya, tunggu. Aduh, kemana sih Arga? Kenapa hari ini dia belum datang juga? Siang nanti pasti Bibi udah nyuruh aku pergi ke pesta desa. Aku gak mau ninggalin kamu, Ga. Aku gak bisa nunggu lagi. Aku harus susul kamu. Tania. Fahri, aku kira siapa? Kamu mau kemana pagi-pagi begini? Aku harus ke desa, Ri. Aku harus nyari rumah Arga secepatnya. Emang kamu tahu jalan ke desa? Enggak. Aku antar kamu ya. Sekalian aku mau pulang. Emangnya kamu bisa di mana? Tadi aku habis dari rumah temen. Jadi kebetulan banget aku bisa ngantar kamu. Yuk, jalannya ke sana. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau ngambil kunci mobil dulu. Kenapa kita harus pakai kesini segala sih? Karena jalan ke desa itu jauh. Jadi kalau pakai mobil, kita cepat sampai. Tunggu sebentar ya.
Tania pergi. Bangun. Tania nggak ada di rumah. Kok dia bisa pergi lagi? Jangan-jangan dia nyusulin Arga. Jangan sampai peri hitam menemukan Tania. Ayo kita cari dia. Ayo. Ya. Tania! Tania? Tania, aku datang. Ini aku Arga. Tania? 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 Tania, aku datang buat jemput kamu. Tania? Bibi-bibinya juga nggak ada. Nggak ada seorang pun yang ada di sini. Sini, mari masuk. Maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Bisa tolong ambilkan itu? Oh, iya. Kena kamu dalam jebakanku. Sebentar lagi, kamu akan menemui ajalmu. Ini apa? Itu namanya benang wol. Dan dijahit dengan jarum pintal ini. Aku belum pernah lihat benda ini sebelumnya. Boleh aku coba? Tentu saja boleh. Makasih. Au! 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 Tidak ada yang bisa merubah kutukanku. Lu udah pernah kenal sama cewek belum? Belum, gua belum pernah kenal sama cewek. Apa? Lompi! Akhirnya kita menemukan kamu di sini. Fari, ngapain kamu di sini? Jadi kalian? Iya, kami 3 peri yang menyamar sebagai manusia untuk menyelamatkan Tiara. Dan sekarang, kami kembali ke wujud asli kami untuk menyelamatkan Tiara dari kutukan peri hitam. Ini pasti semua ulah kamu. Kamu pasti dibayar oleh peri hitam untuk memusnahkan Tania. Iya kan? Ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Jangan belagak bodoh ya kamu. Hei, Lompi! Cepet, kasih tahu di mana Tania. Di mana? Di mana? Semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi yang bisa memusnahkan mantraku. Gua nggak boleh pergi. Gua harus nungguin Tania sampai dia datang. Karena bisa aja kalau gue pergi berbarengan sama mereka yang lagi pulang. Tania, kamu kemana sih? Tiaranya mana? Sebentar lagi kok. Tiaranya mana? Sebentar lagi Pak ya. Sebentar lagi Bu mungkin datang. Aduh, udah malam
malam sekali. Mereka kok belum datang ya? Sabar. Datang. Hai. Selamat ya. Mas. Selamat ya, Rin. Halo, Rin. Adi. Arga mana? Sebentar lagi juga datang. Hai. Silakan. Duluan aja ya, kamu duluan ya. Ayo, nanti ya. Ayo. Sebentar ya. Arga, di mana kamu? Sekarang nggak ada yang tahu dia di mana. Aku bisa kehilangan muka. Tiara. Kita nggak mungkin ke sana sekarang. Benar. Kalau mereka melihat keadaan Tiara seperti ini, pasti mereka akan kecewa. Kita harus pikirkan cara supaya keadaan tetap tenang sampai Tiara tersadar. Gini aja, kita buat mereka tertidur. Jadi kalau mereka bangun, mereka nggak mungkin ingat apa-apa. Benar. Lagian dulu mantraku untuk Tiara, pasti akan datang seorang pria yang mencintainya dan mencium Tiara. Kalau gitu, kita satukan kekuatan kita. Kita kirim mantra supaya seluruh warga desa bisa tertidur sementara. Iya. Kita bawa Tania sekarang. Kurang ajar. Ini semua pasti ulah peri-peri sial itu. Mereka juga harus menyerah kepadaku. Nanti pria dengan cinta sejatinya akan datang menciummu. Dan kamu akan terjaga dalam tidur panjangmu. Percuma. Dia tidak akan bisa bangun. Kalian tidak bisa memusnahkan kekuatanku. Hei peri hitam, jangan sombong ya. Meskipun kamu mengutuk dengan mantra yang paling jahat sekalipun, itu tidak akan membinasakan kekuatan cinta sejati. Dan ingat ya, aku yang merubah mantramu demi kebaikan Tiara. Kurang ajar. Aku akan memusnahkan pria itu. Aku dengan akan mudah memusnahkan dia. Kita akan menghalangi kamu. Dan kami juga akan memusnahkan kamu. Tapi aku bukan tandingan kalian. Berhenti! Ayo kita bersatu, ayo.
Di mana gue? Lepasin gue sekarang! Kamu adalah orang yang paling berbahaya saat ini. Dengar ya, gue nggak pernah punya masalah sama lo. Jadi lebih baik lepasin gue sekarang. Lepasin! Lompe! Jelaskan kepada si curut bodoh itu. Biar dia tambah merana sebelum dia mati. Hei, bodoh! Kau mencintai Tiara, putri Aritama yang dijodohkan pada kamu. Tiara? Gua belum pernah ketemu sama Tiara. Dan gue juga gak kenal sama Tiara. Jadi kalian itu salah orang. Dengar bodoh, Tiara dan Tania satu orang yang sama. Para peri tolol itu mengganti namanya agar selamat dari kutukan yang mulia ratu. Apa? Jadi Tiara dan Tania sama? Gak mungkin. Kalau gitu lebih baik lepasin gue sekarang. Lepasin! Kau harus mati karena kau bisa menggagalkan mantra itu. Lepasin gue! Hei, lepasin! Hei! Tunggu, lepasin! Lepasin! Kalian? Itu adalah pedang kebenaran. Dan itu adalah perisai kebaikan yang bisa melawan kejahatan. Makasih, Pri. Gua akan bebasin Tiara dari kutukan lo. Gua akan musnahkan lo, Pri Hitam. Berhenti! Harus gimana, Dok? Mari kita bersatu. Terima kasih, Pri. Iya, cepet. Sekarang kamu ke rumahnya Tiara. Cari Tiara ya, cepet.
selalu nungguin kamu, Ga. Kamu jangan khawatir. Aku udah di sini. Saya Tiara. Sekarang saya sudah pulang bersama calon suami saya.